Majid. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Lanjutkan pembahasan kita di Babus Siyam, pembahasan tentang puasa. Terakhir yang kita bahas adalah pembatal puasa. Dan itu semua sudah selesai ya. Mulai dari makan, minum, perhubungan badan ya. Kemudian muntah dengan sengaja, ghurah, berbekam ya, dan memasukkan air ke dalam hidung ataupun sesuatu ke dalam hidung dan mulut, suntikan-suntikan yang nilainya sama dengan makanan, itu sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita akan bahas sesuatu yang dimakruhkan, sesuatu yang dimakruhkan ketika berpuasa. Makruh ini apa? Makruh ini kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala ya. Kalau dikerjakan tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Apa saja yang dimakruhkan ketika berpuasa? Yang pertama adalah mubalaghah, berlebih-lebihan ketika berkumur dan juga istinsyak. Berkumur ketika wudu itu berlebih-lebihan ya. Kalau berlebih-lebihan itu sampai memasukkan air ke dalam mulut, maka batal. Ke dalam tenggorokan salah ya. Misalkan kita berwudu, kemudian kita berwudunya itu ngambil air itulah sini penuh mulut itu, di apa namanya, di kumur, kemudian sampai ke tenggorokan, tahu-tahu keselak misalkan, masuk air itu, batal sudah, karena dia diawali dengan sesuatu yang makruh ya. Tapi kalau dia berkumur-kumurnya, ada dia berlebih-lebihan, biasa baik berkumur-kumurnya, biasa baik. Kemudian ketika dia berkumur, digosok apa namanya, gigi dengan tangannya, maka itu tidak makruh, berubah boleh hukumnya menjadi mubah. Inilah kalau kita belajar fikih itu, hukum itu tidak ada satu ya, hukum itu tidak ada satu. Satu perbuatan yang sama bisa dihukumi hukum yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan apa namanya, berkumur berlebih-lebihan, nah itu makruh. Dan kalau berlebih-lebihan itu masuk ke dalam tenggorokan, maka batal ya, maka batal. Ini biasa break baru belajar poso, main naik terus biasa ini. Maka kita yang lah belajar itu jangan macam break ya. Dalilnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang wudu ya, maka beliau berkata asbighil wudu. Asbighil wudu artinya cucilah benar-benar anggota wudu itu, kalau perlu dilebihkan sedikit, nah dilebihkan ya. Wabaligh fil istinsyak, baligh artinya benar-benarlah istinsyak itu. Kalau kita kadang-kadang istinsyaknya itu pelan-pelan, mentengah ada puasa, istinsyak lah benar-benar, sedot itu, sedot, kemudian keluarkan lagi, nah, itu istinsyak yang sahih. Apalagi subuh-subuh pasti guyang, tapi habis itu hilang kan tuh ya. Kita itu kadang-kadang istinsyaknya tengah-tengah lah, tidak disedot air ya. Yang sunnahnya disedot, air itu disedot, kemudian dikeluarkan lagi ya, disedot dan dikeluarkan lagi.
Kemudian Rasulullah juga berkata, illa antakuna shaima, kecuali ketika kamu itu dalam keadaan berpuasa. Ketika berpuasa jangan nuwe-nuwe, kecuali sholat berwudu untuk salat subuh misalkan. Kita berwudunya sebelum puasa, ada PP. Ya, sebelum kita berpuasa ada jadi masalah. Ini yang makruh pertama ya. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah menyebutkan ijma' para ulama bahwa itu makruh. Tidak ada batal ya. Kadang-kadang kita itu berlebih-lebihan. Dak anggo bukumor. Dak anggo itu apa yang maksudnya? Dak ada batal. Nah, pemahaman masyarakat kita kadang-kadang asal dak anggo itu langsung batal. Wah, ingin wah. Lalah mendah batal, dilanjutkan. Nah ini. Jadi tidak batal, makruh dia. Kemudian yang kedua, dimakruhkan wisol. Wisol, melanjutkan puasanya setelah berbuka. Kita ini tidak mungkin, tapi kecil kemungkinan. Jam 5 kita nyari pemakan kita ini. Ya, kecil kemungkinan kita itu wisol. Tapi kita bahas. Ya. Ketika ada sesuatu untuk berbuka, berbukalah walaupun dengan air putih saja. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan azan ataupun kita melihat matahari itu sudah tenggelam, jangan nunggu-nunggu lagi. Kalau kita nunggu, makruh hukumnya. Apalagi kalau kita lanjutkan puasa. Ya. Kenapa ada pembahasan ini? Karena Rasulullah SAW pernah melakukan wisol. Puasa dilanjut, setelah berbuka dilanjut puasanya. Tapi itu hanya khusus untuk Rasulullah SAW, bukan untuk kita. Ya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan. Ini dalilnya ya. La tuwasilu fa ayyukum idza arada an yuwasil falyuwasil hatta sahar. Jangan kalian itu melakukan wisol, puasa dilanjutkan. Kalaupun ingin dilanjutkan maka boleh sampai sahur. Kita puasa sampai sahur boleh. Jadi dalam 24 jam itu cuma sekali makan. Misalkan, sekali makan dan minum, makruh hukumnya. Tapi kalau tidak berbuka sama sekali dalam satu hari, batal. Bukan batal, haram. Ya, haram. Karena Rasulullah SAW menyebut jangan kalian itu melakukan wisol. Qalu, kemudian sahabat itu bertanya, ya, fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Kami melihatmu melakukan wisol ya Rasulullah. Karena puasa terus. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, inilastu kahayatikum. Aku itu tidak ada sama kenika. Dalam kasus ini tidak sama. Ya, makanya ada hukum-hukum khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh kita lakukan. Salah satu contohnya misalkan rambut Rasulullah boleh dijadikan obat, dijadikan teh celup. Rambut kita haram. Jangan kelaikan berbut rambut kiai, rambut syekh dicelup-celup. Haram itu. Ya. Rambut Rasulullah ada jadi masalah kalau memang sahih rambut itu dari Rasulullah. Ya, tapi itu pun tidak di semua praktek. Karena kenapa? Tengok Rasulullah SAW ketika haji, botak kepalanya. Ada tak yang berbut rambut Rasulullah? Tak. Ya, tak ada. Tak ada yang memperebutkan rambut Rasulullah. Men kita kini ya, memperebutkan itu. Tapi ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita kadang-kadang meninggalkannya. Nah, ini beda kita dengan orang dulu. Gitu loh. Orang-orang terdahulu itu ibadah-ibadah yang memang disunahkan Rasulullah SAW itu kerjakan. Ya. Jadi ada hukum-hukum yang khusus kepada Rasulullah SAW. Nah ini salah satunya adalah wisol. Ya. Ini abid li mut'imun yut'imuni wasaqin yuskinuni. Aku ketika melakukan wisol kata Rasulullah itu tidak merasa lapar dan tidak merasa haus. Berbeda dengan kalian. Ya.
kalian ini merasa lapar dan haus, dan karena Allah itu memberikanku makan dan minum. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Jadi kita tidak boleh melakukan wisol, dan wisol itu memberatkan kita. Maka dalam Islam itu ya, tidak ada hukum dalam Islam itu yang memberatkan kita, kecuali kita sendiri yang merasa hukum itu berat. Salah satu dalilnya ini, Rasulullah SAW melarang wisol, tidak boleh melanjutkan puasa setelah berbuka. Ya, makanlah kalau ingin makan. Ini sesuatu yang dimakruhkan yang kedua. Yang ketiga, yang dimakruhkan, dzauq ta'am bi ghairi hajah, nyicip pemakan tanpa hajat. Ya, tanpa hajat, tidak ada hajat nyicip pemakan, dimakruhkan. Ya, wa hadza bi ittifaqi madzahibil fiqhiyah al-arba'ah, dengan kesepakatan ulama 4 mazhab. Dalam mazhab Imam Nawawi diriwayatkan, dalam mazhab Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Nawawi, mencicipi makanan makruh. Ya, apalagi makanan itu tidak perlu dicicipi. Contohnya, coba nyicip kurma di goda, tidak usah. Ya, nyicip godanya sebelum berbuka. Ya, tidak perlu. Nah, mencicipi makanannya itu apa? Ketika kita masak sesuatu yang perlu dicicipi. La sahih lum, rasa ini. Ya, cicipi. Tapi nyicipnya pun jangan pakai seruput. Mencicipinya itu cuman ambil kuah, cicip, kemudian tempelkan di lidah. Rasakan, buang apa namanya, bekas itu tadi, liur kita yang bekas mencicipi, jangan ditelan, dibuang. Ya, nah ini hukumnya makruh. Jangan nuwe-nuwe gile mencicipi ya. Paham nggak maksudnya? Sirup misalkan, nih sirupnya, berkumur pakai sirup, nyicip lu. Nah ini tidak ada nyicip lagi ini. Ya, ini tidak ada nyicip lagi. Ini keluar dari hukum mencicipi. Pasti ada yang masuk. Kalau ada yang masuk batal dia. Ya, mencicipi yang seperti tadi itu yang makruh. Ya, jangan kelak hame-hame mencicipi. Aku pengen nyicip, makruh kata Ustaz. Aha, penjelasannya tidak didengar. Ya, ini yang kadang-kadang membuat ke bawah itu semakin salah. Ustaz menjelaskan seperti ini, prakteknya B. Boleh mencicipi makanan, diseruput deh, batal. Ya, atau mencicipi makanan berkumur-kumur pakai sirup. Ya, lah udah dibuang yang sisa-sisa tadi, ditelan, batal. Ya, bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i ya, kita makan rendang. Kadang-kadang makan rendang itu ada sisa kan? Sisa rendang itu ketika puasa jangan ditelan. Ya, dibuang. Kalau ditelan batal puasa. Ya, ketat mazhab Syafi'i. Ketat. Ya, batal puasanya, dibuang. Gitu loh. Macam mana emang di dalam sholat? Misalkan sholat subuh, bekas rendang tadi jatuh misalkan, ambil, taruh di kantong. Ya, ya jangan nyemprotkan kawan bekas rendang tadi. Kelak di tempat sujud kawan yang kau dah. Nah ini bahaya. Ya. Jadi mencicipi makanan dimakruhkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, mencium istri makruh. Kalau ditakutkan apa namanya? Kalau misalkan mencium itu ditakutkan terus, apa artinya? Terus ke jima, terus ke berhubungan badan. Ya. Di sini jumhur ulama menyatakan makruh.
mencium istri tadi. Tapi kalau misalkan aman dari jima, maksudnya kita itu pacak ngontrol syahwat tadi, cuman hanya mencium saja, ya, cuman hanya mencium saja, tanpa ada ditakutkan rasa syahwat naik dan lain sebagainya, nah, itu tidak jadi masalah, ya, itu tidak jadi masalah untuk mencium istri. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, arti makruhnya hilang. Paham enggak? Makruhnya hilang. Karena Rasulullah SAW yuqabbilu wa huwa shaim. Rasulullah menciumku, kata Aisyah, dan dia itu puasa. Mencium yang macam mana ini? Mencium tap, cuma nimpel baik. Ya. Jangan mencium yang mengarahkan ke arah jima. Itu dia. Begitu juga melakukan sesuatu yang bisa memancing syahwat itu naik dengan istri, makruh, tapi tidak ada batal. Ya. Kalau istri tengah mandi, lomai ningok, ini bahaya. Ya. Nggak salah lomai ningok, gitu. Ya. Jadi mencium istri dimakruhkan. Tapi kalau misalkan kita itu yakin aman, syahwat kita itu tidak ada naik, maka hukum makruh itu hilang, ya, hukum makruh itu hilang. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan ketika berpuasa, tadi makruh ya, makruh dan yang diperbolehkan ini klise sebenarnya, klise, maksudnya itu dalam satu bab. Kalau beda hadikat praktek pacak makruh, tapi kalau diposisikan pada tempatnya itu bisa mubah, gitu loh. Ya. Yang pertama, boleh bagi yang berpuasa mengulur waktu mandi junub. Paham enggak? Junub itu apa? Junub itu berhubungan badan. Misalkan berhubungan badan dengan istri, sebelum sahur berhubungan badan misalnya, ya. Habis itu makan sahur. Habis makan sahur azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ini lo mandi-mandi wajib dengan istri tadi. Paham enggak? Dilanjutkan enggak puasanya? Lanjutkan puasanya. Ya, karena orang yang junub itu boleh berpuasa. Berbeda dengan orang yang haid. Haid beda. Ya. Nah, tapi kalau dia ingin melakukan sholat wajib, maka wajib mandinya itu sebelum sholat subuh. Ya, sebelum sholat subuh. Atau misalkan tidur di siang hari, misalkan tidur, ya, setelah zuhur misal kita tidur. Ketika kita tidur junub, mimpi membatalkan puasa ada? Tidak, ya, kecuali mimpi yang pakai muqaddimah, ana bilang kemarin ya, mimpi muqaddimahnya itu yang bahaya, tidak membatalkan puasa. Nah kemudian ketika dia bermimpi, dia tidak langsung mandi, ya, tidak langsung mandi, dia langsung misalkan pergi ke kebun, kelak mandi ya, sebelum sholat asar, boleh tidak? Boleh, dan tidak mengurangi pahala puasa, paham tidak? Tidak ada mengurangi pahala puasa. Jangan kelak kita nyebutkan orang yang berwudu ketika berpuasa pahalanya lebih besar daripada orang yang tidak berwudu. Itu tidak ada ini. Ya. Jadi tidak ada hukum seperti itu. Ya. Bahkan hadis Aisyah anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajar wa huwa junub min ahlihi. Rasulullah ketika azan subuh masih junub. Masih junub. Ya. Ketika azan subuh. Tapi muadzinnya Rasulullah menunggu Rasulullah, ya. Dan kita ini dak asa junub leo karena lalu ceng kan. Nah, Rasulullah SAW ditunggu, ya. Dia seperti itu. Dan ini ijma para ulama, sepakat para ulama bahwa boleh mengulur mandi wajib, boleh, ya. Begitu juga dengan haid. Kalau junub, haid juga seperti itu. Kalau haidnya itu sudah bersih,
Paham enggak? Misalkan sholat isya, setelah isya itu lagi ada darah-darah haidnya, flek-flek itu lagi ada. Nah, setelah isya itu dak ge, maka perempuan-perempuan itu ketika di ujung-ujung akhir waktu haidnya itu harus dicek, ya. Misalkan nak masuk waktu subuh, dicek lagi ada dak. Kalau dak ge, berarti subuhnya sudah wajib, ya, subuhnya sudah wajib. Nah, misalkan ketika sholat isya dak ge, apa namanya, darah haid itu, apakah dia harus langsung mandi langsung? Dak pepe, dak dia mandi dulu. Kapan mandinya? Kelak sebelum masuk waktu subuh dia baru mandi haid, ya, mandi untuk haid, ya. Terus diperbolehkan bagi yang berpuasa untuk mandi, ya, mendinginkan badan, boleh, gitu loh. Tapi jangan mandi ngambil kesempatan lah. Ini ya, bab puasanya jangan menipu diri sendiri. Orang lain tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya berpuasa itu pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, kata Allah. Asyamu li. Puasa itu untukku. Ya. Dan aku yang memberikan pahalanya. Kita boleh menipu manusia, tidak batal, tapi menurut Allah batal. Macam mana? Gitu loh. Ya. Jadi mandi boleh, ya, mendinginkan badan dengan mandi boleh. Wahwa bittifaqi madzahibul arba'ah, dengan kesepakatan ulama 4 mazhab. Jadi jangan kelak kak neng apa puasa mandi, dah engkau mandi jadi kurang ini, dak apa. Ya, ketika perang Badar sama, ketika perang Badar itu. Ketika perang Badar itu para sahabat itu merasa ngantuk, lah lemes, ya. Maka Allah itu menurunkan hujan. Ketika Allah menurunkan hujan, Allah menyebutkan supaya rijzas syaitan itu hilang, godaan-godaan syaitan di atas mata kalian itu hilang, ya. Maka itulah sunnahnya mandi air hujan itu. Tapi kadang-kadang kita ini di kepala kita ini mandi hujan demam, ya. Sama nih hujan demam, gitu loh. Tapi kalau kita itu niatnya untuk mengikuti Rasulullah SAW mandi hujan, sudah, insya Allah tidak masalah, aman. Hah? Oh, itu mazhab aku tuh. Ya. Jadi wah, itu mazhab aku dulu. Ya. Di Sudan itu panas, piket mulai antri ke orang Afrika panjang nunggu nasi, panas, badannya lemas, bibir reka bibir ini. Jadi macam mana? Masuk kamar mandi kan baju basah. Jadi orang Afrika tuh ngapain baju kan basah, panas kataku. Jadi antri nasi itu pakai baju basah, ada apa? Ya boleh, daripada ada poso. Ya, daripada ada deh puasa, tidak masalah, ya. Itu mazhab aku dulu, tidak masalah, boleh. Hukumnya boleh. Tapi benih kita praktek di luar pasti jadi perdebatan ini, ya. Wah kacilicik puasa. Ada ini kadang-kadang orang nyebut macam ini, cilicik, karena puasa udah diterasa apa lah, ngapain basah apa baju, udah apa wah, ya, apa. Daripada kita begawai letih berbuka puasa olong macam itu tadi, ya. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya ketika beliau berpuasa, beliau itu membasahkan kepalanya, dibasi kepalanya Rasulullah, saking panasnya mungkin ya. Nah, jadi kadang-kadang Rasulullah SAW pun ketika berpuasa merasa berat puasa itu. Nah, tapi ketika dalam keadaan wisol,
Rasulullah tidak merasa berat. Paham ya? Nah, inilah. Jadi boleh untuk mandi atau membasahkan baju tadi, boleh, tidak jadi masalah. Ya. Tapi mandi dari pagi sampai sore, nah itu aneh namanya. Jangan kelak pas puasa berendam terus gawe di lemai. Ini kan lain ini. Ya, ini di luar kebiasaan orang. Ya, di luar kebiasaan orang. Kemudian diperbolehkan untuk mencium bau-bau yang wangi. Tapi dimakruhkan ketika itu bau makanan yang membangkitkan syahwat makan. Jangan kelak ke dapur terus. Ngebayang itu tadi. Ya. Nah, ini makruh yang seperti ini. Tapi kalau mencium bau saja, kita tengah di jalan misalkan, ada cici masak karena dia haid, kita mencium baunya, tidak masalah. Ya. Ataupun kita sholat, kita mencium bau wangi, tidak masalah. Ya, itu. Mencium makanan yang haram. Apa yang makanan yang haram? Siapa yang kita lewat warung bakmi, warung masjid kan sering pada pergi ya. Mencium bau itu. Tidak masalah. Tidak DPP. Tidak ada batal. Wah, nih. Iya, tidak PP. Tidak DPP. Dan kita pun mencium itu tidak menikmati kan? Tidak mungkinlah kita menikmati bau makanan haram itu. Benar kan? Ah, apa tadi? Nyicip lah liwat, tanyakan sebelah. Oh, goib ini nih. Kemudian diperbolehkan juga selanjutnya adalah siwak. Siwak yang mutafak, siwak yang pakai kayu siwak itu sepakat. Bahkan itu mustahab. Kalau pakai kayu siwak itu bukan mubah lagi, mustahab. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i sebelum zuhur mustahab, setelah zuhur makruh. Siwak itu. Ya. Kalau ini mazhab kawan aku boleh nih. Mentengah puasa siwak di gigi terus. Ngapain? Dak kawa pecah mulu dah. Karena tidak ada baik. Air liur gila kering saking panas. Jadi siwak itu disedot deh. Apa namanya? Sikat gigi terus. Pokok di ini siwaknya. Nah ini itu kawan aku. Kalau aku tadi pakai baju basah. Nah, itu banyak cara-cara ya pokoknya. Ya. Jadi siwak itu mustahab kalau pakai kayu. Kalau pakai udol yang ada rasa-rasa apa namanya pedas-pedas, rasa-rasa stroberi ya, nah itu tidak boleh. Bukan tidak boleh ya, makruh kalau itu. Ya, kalau itu makruh, gitu loh. Dan tidak mungkin kita itu sikat gigi, tidak budol, benar kan? Ya, mendak budol, lalu pakai kayu siwak sekali, gitu. Kemudian diperbolehkan juga untuk menggunakan kuhel. Apa kuhel itu? Celak. Tapi bukan celak cicik ya. Bukan celak yang cikelir itu. Celak yang menggunakan bubuk kuhel namanya. Ya, dia bubuk halus bubuk. Nah, kalau ditempel dengan apa namanya di sini nih seperti apa namanya seperti apa tusuk gigi ya, nah, dicelup ke situ. Setelah dicelup, nah, kalau dipasang di bawah ini itu sunnah ya, sunnah itu. Dan itu sunnahnya kapan? Sebelum tidur ya. Makanya jangan aneh kalau ada yang nengok kawan-kawan kita itu apa namanya, sebagian saudara-saudara kita bekitam, itu sunnah ya. Tapi kadang-kadang menempatkannya salah, paham ya?
Sama lah dia misalkan di sini misalkan. Pas kajian sikat gigi terus. Sunnah ada? Siwak itu sunnah ada? Sunnah. Posisinya salah. Orang kajian sikat gigi terus macam mana? Ya. Ya salah posisi sunnahnya, Pak. Hukumnya, lah yukroh lah. Ya, posisinya salah. Ya, jadi seperti itu. Jadi menggunakan kuhal itu boleh ketika berpuasa. Kemudian dikiaskan dengan itu juga menggunakan tetes mata. Cuman ada kemarin itu jamaah di Tikung nyebut ada tetes mata yang langsung tembus ke tenggorok. Ada ya? Apa? Tenggorokan. Itu masuk enggak? Masuk ke tenggorokan. Kalau masuk enggak boleh. Batal lah. Karena dia masuk ke dalam saluran makanan di sini. Iya. Kalau masuk ke dalam saluran makanan tidak boleh. Tapi kalau yang tidak ada masuk, kalau aku biasa pakai tites madu tuh, ya ketika ditites itu langsung berai bayi mata itu keluar bayi kotoran-kotorannya. Nah itu tidak masalah, ya. Atau tetes mata untuk keharap tuh, untuk keharap tidak jadi masalah, boleh, ya. Dan para ulama menyebutkan boleh. Kenapa? Karena mata bukan saluran makanan, maka dia diperbolehkan. Tapi kalau ada kasus baru tadi, makanya aku baru tahu nih ada tetes mata yang langsung tembus ke tenggorokan tadi. Kalau sampai tembus ke tenggorokan dan dia itu bisa dirasakan, maka batal. Hah? Udah PHP wah? Apanya? Udah. Ya, minyak angin kan minyaknya, baunya kan? Tidak masalah Pak, tidak masalah. Gitu. Terus bagaimana dengan tetes telinga? Tetes telinga dalam mazhab Syafi'i batal. Ya, tetes telinga dalam mazhab Syafi'i batal. Makanya kalau apa namanya yang bermazhab Syafi'i kadang-kadang kalau ada air masuk ke hidung ke bilung batal puasa. Ya. Tapi kalau tidak disengaja maka tidak batal. Maka yang disengaja itu kan tetes telinga kan? Sengaja diteteskan. Dalam mazhab Syafi'i batal. Tapi kalau tidak sengaja, hah? Nah, itu kalau dalam keadaan sakit, maka kita keluarkan hukum. Kita keluarkan hukum dari hukum awal. Ya. Misalkan orang itu ingin membersihkan telinganya menggunakan tetes tersebut, bisa digunakan malam hari misalkan, batal puasa. Tapi kalau misalkan dalam keadaan sakit yang harus dilakukan di siang hari misalkan, macam mana contohnya? Misalnya ya, Ana dulu pernah di BKSM Puskesmas Gontor dulunya, ada orang jangkrik masuk ke bilung. Jangkrik masuk ke bilung. Jadi anak ditetes dulu ketika itu. Nyuruh jangkrik itu hangat di dalam itu disuruh keluar. Ditetes, tetes terus. Entah apa pakai pep. Habis itu baru dikurek. Nah, misalkan dalam keadaan poso, jangkrik itu masuk ke dalam bilung, macam mana? Batal tak? Kita kan tak ada nyuruh jangkrik itu masuk ke bilung. Benar kan? Dalam keadaan apa? Terpaksa, dalam keadaan tidak sengaja. Sampai dalam keadaan sakit misalkan. Sakitnya di posisi telinga misalkan ya. Yang ketika dimasukkan ke dalam telinga, syahwat makan, syahwat minum itu tidak terpenuhi. Paham tidak? Tidak terpenuhi. Maka di sini ada pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua di sini adalah pendapat ulama-ulama sekarang dan bersumber dari apa namanya? Mazhabnya Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Zahiri. Beliau menyebutkan dak PAP memasukkan air ke dalam telinga itu, dak PP. Mubah menggunakan tetes telinga
Walaupun dalam keadaan yang tidak ada inilah, tapi menyelisih mazhab jumhur, termasuk Syafi'i. Makanya jangan heran kalau ada ustadz misalkan nyebut jangan we gile mana air laut, kalau masuk bilong, ya, nah itu Syafi'i. Jadi jangan we gile. Oh, ini baiklah, pahami maksud dia itu. Ya, karena dia sedang taklid, ngikut ijtihadnya belah naik. Nah, sekarang yang memperbolehkan mengikuti ijtihadnya siapa? Ibnu Hazm. Karena memang telinga itu bukan saluran makan. Ya. Dan kalaupun ada air yang masuk ke dalam telinga, itu tidak memenuhi syahwat makan dan tidak memenuhi syahwat minum. Ya. Dia seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Tidur tuh. Lah sampai azan subuh tu Musa. Apa yang macam mana? Boleh puasa apa haram puasa? Pasti lemas dia itu ya. Yang pertama dia itu pasti lemas. Kalau dia itu sudah lemas, maka dia digolongkan orang-orang yang sakit. Digolongkan ke orang-orang yang sakit. Dan kalau dia tetap berpuasa, maka puasa dia itu ya hukumnya haram. Ya. Tidak usah dilanjutkan puasanya, berbuka ketika itu. Langsung sahur wah. Langsung sahur plus buka tadi. Iya, langsung gabung di situ lah. Niat berbuka langsung sahur. Tapi nuwe tidur ini. Udah ada normal tidur ini nih. Tidur jam 5 sore, bangun jam 5 pagi. Udah ada normal tidur ini. Ya. Hah? Aman di bios mungkin ya. Kalau di bios hilang akalnya batal puasa. Lah udah kita bahas kan? Kalau di bios hilang akal ketika berpuasa, kemudian dia tidur dalam keadaan yang lama, batal puasanya. Karena dia tidak memenuhi syarat wajib atau syarat sah orang yang sedang berpuasa. Ada yang lain? Ya, apa yang batik? Udah deh batal. Nelan naik ludah, dak deh batal. Tapi kalau air ludah tu lah dikeluar, ditelen, batal. Paham tak? Sama dengan orang bertanya macam ini. Kalau gigi berdarah, ya kan? Kadang-kadang kan ada rasa tetelan kendara tadi. Haram tak? Tidak ada haram karena dia belum ada keluar. Gitu loh. Tapi kalau sudah keluar, tetelan pulih, nah itu baru haram. Gitu loh. Ya, itu baru haram. Apa itu? Tidak ada batal siwak tadi itu. Tidak ada batal. Terus ya. Jam berapa ya iso? Hah? Lagi 2 menit. Tanggung ku masuk bab baru. Besok terakhir kita masuk bab itikaf habis. Bab puasa habis sampai sini. Sebagai libur Senin sebelum puasa. Sebelum puasa kita masuk bab itikaf langsung kali duduk lah. Hah? Kemana? Senin malam Selasa be. Lah tarawih kan? Lah tarawih kan? Kita tengok lah sebagi. Hah? Hah? Malam minggu ada Ustaz Aidil. Ya. Kalau kita cari waktu
bab itikaf ya. Karena itikaf gigi lama ya 20 ringgit. Gigi lama itikaf. Cuman kalau kita tengok belah. Ada pertanyaan enggak? Lagi semenit nih, tanggung. Pak Umin, ada Pak Umin. Pak Umin ini biasanya banyak kasus. Hah? Apa? Memakai minyak wangi? Boleh wah. Itu tetap sunnah hukumnya. Memakai minyak wangi ketika berpuasa, tidak batal. Berkumur, tapi sanwe-nwe. Tetap berkumur. Memasukkan ke hidung tuh, jangan disedot nwe-nwe. Jangan berbeda ketika kita tidak berpuasa. Boleh wah. Boleh wah. Tetap sah wudu. Afdolnya digunakan tapi jangan nue-nue. Digunakan tapi jangan nue-nue tadi itu, memasukkan air tadi. Volumenya dikurangi. Gitu loh. Dari volume kita biasa ya. Macam itu. Kalau zikir dalam keadaan junub apa? Hah? Inilah keluar nih, zikir dalam keadaan junub macam mana hukumnya? Lebih baik mandi dulu. Lebih baik mandi terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan kita itu ingin zikir sebelum tidur, ya boleh, tidak masalah. Tidak berwudu lagi tidak masalah. Ya, tidak boleh. Kalau baca Quran tidak boleh. Jumhur ulama tidak boleh, Amin. Jumhur ulama tidak boleh. Walaupun ada sebagian kecil yang memperbolehkannya. Ya. Kita tutup majelis kita. Semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk masuk bulan Ramadan dan memperbaiki amalan-amalan ibadah kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.